Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih berikan kita kesehatan sehingga kita dapat melanjutkan pemahaman kita yang mana tujuannya ingin mendekatkan diri kepada Allah dan menambahkan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang ditunggu lagi. Tidak ada yang ditunggu lagi. Kalau masih ada, buka sedikit aja pintunya, tidak apa-apa. Ashab, teman-teman yang mau ikut bergabung di majelis ini, saat ini saya berada di Jalan Pahlawan nomor 313. Silahkan yang ingin bergabung di dalam majelis ta'lim, fadhol, yang mau datang di daerah Tuban dan sekitarnya. Wa minha ijtinabu ma'asi jawarihi, termasuk adab sopan santun manakala seseorang menghindarkan dirinya, menghindarkan anggota tubuhnya dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang lalu kita membahas masalah ma'asil lisan, tentang maksiatnya lisan. Dan dilanjutkan dalam kitab ini wa ma'asil ain, ada maksiatnya mata. Wa ma'asil ain mithlun nazar ilan nisa. Jadi termasuk maksiatnya hati, orang yang punya adab di dalam hatinya kepada Allah, dia tidak akan pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah. Baik itu kemarin pembahasan masalah lisan, yang kedua ini masalah mata. Ma'asil ain, maksiatnya mata. An-nadharu nisa. An-nadhari ilal nisa. An-nadhari ilal nisa, melihat perempuan yang bukan muhrimnya. Anda berharap nanti di akhirat akan dapat melihat Rasulullah SAW. Namun harapan tersebut, jika kita berpikir, pantaskah kita mata kita ini digunakan untuk melihat wajah Nabi Muhammad? Layakkah mata kita ini digunakan untuk melihat wajah suci Rasulullah SAW? Pantaskah mata kita ini untuk melihat wajah baginda Nabi Muhammad SAW? Diceritakan di dalam satu riwayat, ada sahabat Rasulullah SAW yang begitu mengagungkan Nabi Muhammad, yang begitu mencintai Rasulullah, yang sangat-sangat menghormati syariat Rasulullah SAW. Beliau mendapatkan peraturan, mendengarkan peraturan dari Rasulullah bahwa tidak boleh menggunakan mata bermaksiat. Tidak boleh. Di antaranya an-nadharin nisa, an-nadhar ilan nisa, melihat perempuan. Bagaimana seseorang itu melihat perempuan? Maka suatu ketika sahabat ini, saya nggak bisa sebutkan nama sahabat karena ada aib di situ. Ada aib. Sahabat ini keluar dari rumah menuju majelis taklimnya Nabi Muhammad SAW. Kebetulan bersisipan dengan perempuan Yahudi yang sangat cantik sekali. Perempuan Yahudi cantik perempuan ini. Namanya manusia, melihat lawan jenisnya, perempuan cantik, dilihat saking cantiknya, kepincut. Cantik sekali. Ketika dilihat, ada rasa syahwat. Ayu nih, cantiknya. Akhirnya sadar, astagfirullahaladzim, nggak jadi ke majelis taklim, menghilang sahabat ini. Begitu sahabat ini menghilang, Nabi Muhammad bertanya. Nabi Muhammad itu perhatian kepada seluruh sahabatnya, bukan hanya
satu dua orang sahabat, semua sahabat itu dihafal oleh Rasulullah. Tahu Nabi Muhammad satu persatu sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang diketahui Nabi Muhammad dan segera mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Dilihat, mana sahabatku Fulan bin Fulan? Nggak lihat ya Rasulullah. Coba engkau cari di rumahnya. Cari di rumahnya. Ada nggak Fulan bin Fulan? Nggak ada. Udah beberapa hari beliau ini nggak pulang. Akhirnya dicari Rasulullah. Mana sahabat yang biasa datang duduknya sebelah situ itu? Nggak ada. Akhirnya satu yaminal ayam, satu hari ada sahabat berburu. Sahabat ini berburu masuk di tengah hutan. Masuk di tengah hutan mendengar suara rintihan, ya Allah, astagfirullah, aghithni ya Rasulullah. Teriak-teriak histeris. Dilihat, ternyata sahabat ini yang dicari oleh Nabi Muhammad SAW. Kau dicari oleh Rasulullah, tambah nangis lagi. Engkau kenapa? Aku kangen Rasulullah. Lantas kau kenapa tidak mendatangi majelis taklim? Rasulullah rindu denganmu. Rasulullah mencari-cari dirimu. Tambah nangis lagi. Kenapa engkau ini? Mataku sudah tidak layak lagi untuk melihat wajah Nabi Muhammad. Mataku sudah tidak pantas lagi melihat wajah Rasulullah. Karena kedua mataku ini aku gunakan untuk melihat perempuan yang bukan muhrim dengan aku sedikit syahwat. Syahwat melihat perempuan. Maka sudah tidak layak lagi mataku ini untuk melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dipaksa, dirayu, nggak mau pulang. Udah, saya pengen mati di sini sudah. Kata sahabat ini, saya pengen mati di sini sudah. Ya Allah, nggak tahan, histeris. Akhirnya sampai berita ini kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sampai kepada baginda Nabi, diceritakan, ya Rasulullah, sahabat yang kau cari saat ini berada di tengah hutan. Dia menyendiri, dia berteriak-teriak. Kata Rasulullah, sampaikan salamku, perintah dariku, suruh dia turun. Perintah ini dariku. Sudah kata-katanya perintah, sudah yang merintah itu adalah Rasulullah, yang merintah adalah guru-guru kita. Udah, jangan ada kata-kata tidak, atau kenapa, atau bagaimana. Satu santri itu tidak berkah hidupnya, terhampat futuh. Ada futuhal alamin, itu ada futuh ya. Mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yaftah lana futuhal arifin. Ada futuhal arifin ya, dari Rabbul Alamin. Ada futuhal arifin dari Rabbul Alamin. Itu ilmu yang Allah berikan secara cuma-cuma, ilmu laduni. Itu akan terhambat, akan hilang manakala kita ketika ada perintah dari guru, kenapa, bagaimana, sebab apa, sudah nggak mungkin ilmunya akan manfaat. Udah guru yang merintahkan, mati pun akan kita laksanakan. Guru yang merintah, saya diperintah Habib Jamal. Jangankan untuk perbuatan haram akan saya lakukan kalau yang merintahkan Habib Jamal. Jadi, itu tidak mungkin ya. Tapi kalau guru saya yang merintahkan, saya tidak tahu sirnya, syariat akan saya tinggalkan. Kalau yang merintahkan adalah guru saya. Habib Jamal yang merintahkan, Habib Umar yang merintahkan, ente masuk sumur Sin. Kata Habib Umar, ente masuk sumur, saya masuk sumur. Kalau yang merintahkan, seandainya yang merintahkan Habib Umar, merintahkan saya, Sin, ente gantung diri saya. Kalau sudah guru saya yang merintahkan, apapun akan saya lakukan, walaupun itu melanggar syariat. Itu saya pribadi. Jadi kalau sudah guru yang merintahkan, apapun akan saya lakukan. Saya dengan Habib Jamal, dengan Habib Umar seperti mayat. Guru itu banyak. Ada Syekhu Taslik, ada Syekhu Nador, ada Syekhu Futuh, ada Syekhu Syariat, ada Syekhu Tarbiyah. Syekh itu banyak. Cuman Habib Jamal dan Habib Umar guru sempurna buat saya. Guru sempurna. Saya di hadapan beliau-beliau seperti mayit. Seperti mayit yang diarahkan ke kanan, ke kiri, sudah pasrah bongkoan. Pasrah seperti jenazah saya di hadapan beliau, di hadapan Habib Umar, di hadapan Habib Jamal. Apapun perintah beliau, saya siap. Walaupun ya tidak mungkin, nggak masuk akal lah. Seorang kutub
Wali kutub seperti Habib Umar memerintahkan saya bermaksiat, ya tidak mungkin. Habib Jamal seorang alim, orang soleh memerintahkan saya maksiat juga nggak mungkin. Nah, itu hanya istilah. Seandainya saya diperintahkan untuk sesuatu yang haram pun akan saya kerjakan. Jadi saya menghadap seperti mayat di hadapan guru-guru saya. Nah, ini perintah dari Rasulullah SAW kepada sahabatnya bahwa Rasulullah memerintahkan kau untuk turun menemui Nabi Muhammad. Itu mulai masuk kota Madinah udah merangkak sampai di hadapan Nabi Muhammad itu merangkak, bukan lagi berjalan, merangkak sampai di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sudah tidak pantas lagi melihatmu. Akhirnya kata Rasulullah, aku akan istighfarkan untukmu agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku akan berdoa kepada Allah, aku akan bermunajat kepada Allah agar dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya para sahabat ini udah benar-benar dalam keadaan histeris, stres sampai ajal datang. Sakaratul maut didatangi oleh Nabi Muhammad, dipeluk oleh Rasulullah. Sahabat ini dipeluk, ketika dipeluk ditempatkan kepala beliau di pangkuan Nabi Muhammad SAW, di paha Rasulullah. Ditidurkan di paha Nabi Muhammad, tapi bergerak. Kenapa enggak bergerak? Kata Rasulullah. Ya Rasulullah, di kepalaku ada 2 bola mata yang pernah bermaksiat melanggar peraturanmu ya Rasulullah. Ini sahabat Nabi Muhammad. Inilah orang-orang soleh. Kita mendengar cerita ini, betapa jauhnya kita dengan Nabi Muhammad, betapa jauhnya kita dengan para sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhum ajma'in. Ya Allah, bagaimana akhlak luhur para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya kepada khulafaur rasyidin, Sayyidina Abi Bakrin, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa an baqiyati sahabah ajma'in. Luar biasa bagaimana akhlak para sahabat Nabi Muhammad, khususnya khulafaur rasyidin. Radhiyallahu ta'ala anhum wa nafa'ana bihi fi ulumihim. Amin ya rabb. Jadi maksiatnya mata ini luar biasa. Hati-hati. Anda tahu analogi ya, seperti fantasinya orang-orang kafir itu. Tahu enggak? Setan itu bisa memanah panah beracun. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu ada, dalam kitabnya Imam Ghazali Bidayatul Hidayah juga ada. Jadi yang namanya setan itu ada setan khusus yang dia punya panah beracun. Panah beracun yang bisa dilesatkan, bisa ditembakkan ke hati manusia, dan seketika itu hati manusia akan beracun dan akan rusak. Maknanya apa? Akan rusak imannya. Kapan itu? Ketika matanya digunakan melihat perempuan yang bukan mahrimnya. Lihat, rusak langsung hatinya. Makanya kan ada seperti fantasinya orang-orang kafir itu, ada seperti angel, malaikat kecil, sebalita pakai sayap, bawa busur panahnya cinta. Nah, begitu dilihat langsung dipanah jadi love gitu ya, keluar love-nya gitu. Ini logika dari para ulama, logika dari tafsir Quran. Ya memang seperti itu bentuknya setan ketika memanahkan panah beracun kepada orang yang melihat lawan jenisnya yang bukan muhrimnya, maka akan rusak seketika imannya. Dan akan rusak, hatinya akan rusak, imannya akan rusak. Mereka yang melihat perempuan yang bukan muhrimnya. Faliyadzubillah min dzalik. Mata ini hati-hati. Anda menggunakan mata dengan merendahkan orang lain hanya di dalam batin, belum keluar loh ini. Hanya di dalam batin belum keluar. Ada sahabatnya Nabi Muhammad, bayangkan sahabat yang bertemu dengan Nabi Muhammad, yang mencium bau wangi Rasulullah, bersalaman dengan Nabi Muhammad, duduk di majelisnya Nabi Muhammad. Sahabat ini kalau datang pertama kali menyiapkan karpet, membuat harum-haruman majelis, ditata luar biasa. Dan kalau pulang mesti terakhir, tugasnya dia nata sandal. Jadi sandalnya para sahabat itu ditata, dirapikan tempat majelis. Sampai akhirnya para sahabat ini memuji, ya Rasulullah, sahabat kita fulan itu luar biasa. Kalau datang pertama kali, nggak pernah terlambat, nggak pernah absen, datang pertama kali.
merapikan majelis. Hebat sahabat kita tuh. Enggak, kata Rasulullah, enggak. Kenapa tidak ya Rasulullah? Aku lihat wajahnya penuh dengan cakar-cakaran setan. Kaget sahabat ini. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad ini gak bersabda, ini wahyunya Allah. Ini orang ini begitu tawaduknya, rendah hati, nunduk. Dipuji oleh sahabat yang lain. Datang mesti pertama, pulang terakhir, bantu khidmah Rasulullah, nggak ada suaranya, diam, nunduk begitu. Tapi kata Rasulullah, wajahnya orang ini, sahabat kita ini, penuh dengan cakar-cakaran setan. Ya Rasulullah, ini bertemu denganmu, melihat berkumpul denganmu, masih bisa dibuat cakar-cakaran setan. Ya, penuh dengan cakaran setan, sayatan kuku setan. Mukanya ini, melihat Nabi Muhammad, bertemu dengan Rasulullah, mencium wangi Nabi Muhammad, tapi wajahnya penuh dengan sayatan kuku setan. Bingung para sahabat ini. Kenapa ya Rasulullah? Kau ingin tahu? Dikumpulkan para sahabat yang dipercaya, duduk bareng. Saya kabarkan kenapa sampai seperti itu. Ketika dia datang di majelis, dia merasa dan menggunakan matanya kanan kiri ini, merasa dirinya yang paling mulia di dalam majelis. Merasa dirinya yang paling soleh, merasa dirinya yang paling berjasa menggelar majelis, paling berjasa dirinya, paling berbuat kebaikan. Jadi nggak ada seperti saya lihatlah. Jadi fisiknya nunduk, tapi hati dan matanya memandang rendah sahabatnya, memandang rendah orang lain. Faliyadzubillah min dalik. Kita kadang-kadang belum melihat Nabi Muhammad secara langsung. Mimpi pun belum. Mimpi bertemu dengan Rasulullah belum. Ya qadha juga belum. Tapi sudah bisa menilai orang lain kalau orang lain itu buruk. Kalau orang lain itu adalah jelek. Kalau orang lain itu adalah tidak ikhlas. Malaikat saja tidak tahu kapan orang ini ikhlas atau tidak. Orang ini sum'ah, gila popularitas atau tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Raqib atid yang mencatat kebaikan, keburukan, gak bisa menilai kapan orang ini ikhlas ataupun tidak. Gak ada yang tahu. Tugas kita sebagai hamba yaitu berhusnudzon, berprasangka baik kepada saudara-saudara muslim kita. Jangan kita berprasangka buruk. Jangan kita berprasangka buruk, jangan kita menilai buruk kepada orang lain. Faliyadzubillah min dalik. Naudzubillah min dalik. Allahumma salimna wa iyyakum. Ya Allah, ya Allah. Jangan melihat dengan pandangan remeh siapapun, bahkan orang yang kafir sekalipun. Walaupun orang yang maksiat sekalipun. Imam Ghazali dalam Ihya-nya beliau menjelaskan, kalau kita melihat orang lagi nenteng minuman keras, yakin kalau itu adalah air putih. Hanya botolnya aja minuman keras. Bib warnanya bukan putih ya, mungkin tuh isinya teh, atau isinya Fanta, atau isinya Sprite, atau isinya Coca-Cola. Lebih itu masih segel, ya meskipun disegel sendiri mungkin. Itu sampai seperti itu. Kalau sampai sudah dibuka, dituang di gelas, tetap husnudzon. Kalau sampai sudah diminum, ya jangan tetap husnudzon, mungkin dibuat kumur. Sampai kayak begitu Imam Ghazali itu ngajari kita. Katanya thariqahnya habaib, katanya thariqahnya Nahdlatul Ulama. Itu imam kita Imam Ghazali mengajarkan seperti itu. Sedangkan kalau orang tidak bisa seperti ini, berarti dia telah keluar dari manhajnya Nahdlatul Ulama. Metodenya para kiai, para alim, para habaib. Imam kita Imam Ghazali mengajarkan demikian. Kalau kita keluar daripada ajaran imam kita bukan termasuk daripada bagian dari mereka. Sampai kayak begitu. Ini minuman keras, jelas husnudzon isinya bukan minuman keras. Pasti lihat dari baunya, berarti cuma dibuat kumur walaupun sudah diteguk ini. Oh, dibuat kumur, udah selesai. Itu enak orang berpikir seperti itu. Ini tugas kita kayak begitu. Husnudzon, berprasangka baik kepada satu dengan yang lainnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Al-ajnabiyat wan nadhar al-aurat. Al-ajnabiyat nadhar ilan nisa al-ajnabiyat. Apa maknanya? Sama-sama dewasa. Al-ajnabiyat bukan muhrimnya. Nisa yang al-ajnabiyat sama-sama dewasa, sudah balik, otaknya waras, dan bukan muhrim. Wan nadharil aurat, dan melihat aurat. Aurat apa? Aurat hurrati fi maharihima, ada auratnya perempuan. Jadi aurat terbagi dari berbagai hal. Ada auratnya sesama muhrim. Hah? Halo, assalamualaikum ya mas. Masih ngajar mas. Jadi yang namanya seseorang itu melihat aurat, baik itu auratnya sendiri maupun auratnya orang lain, aurat sesama saudara. Jadi auratnya kita dengan saudara putri kita, saudari kita, itu antara pusar sampai lutut. Auratnya laki-laki dengan perempuan satu saudara kandung, itu antara lutut sampai pusar. Kita melihat dada. Jadi vulgar. Kalau yang namanya fikih ini harus jelas, wadih, sharih. Jadi harus jelas, tidak ada abu-abu. Jadi kalau kita melihat saudari kita antara lutut sampai pusat, itu haram. Jadi kalau saudari kita sampai terbuka auratnya pakai celana pendek, kita lihat haram. Justru kalau kita melihat buah dadanya, itu bukan aurat. Nah, ini syariat kayak begitu. Termasuk auratnya budak kepada tuannya. Seperti itu. Jadi kalau saudari kita, justru kalau lihat ibu kita, kalau sampai pakai celana pendek, haram kita lihat, karena kelihatan lututnya. Sedangkan aurat perempuan di hadapan laki-laki yang bukan muhrimnya, auratnya fi kulli badanin, semua badannya itu aurat. Dasarnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala bahwa suara perempuan itu juga aurat. Dengan dasar apa dikatakan seperti itu? Gelang. Allah mengutuk bunyi gelang. Jadi begini ya. Di dalam Al-Qur'an ini mengkiaskan yang paling level yang paling rendah. Jadi bunyi gelang dalam tafsir Quran itu, bunyi gelang kaki itu Allah mengkutuk perempuan yang terdengar bunyi gelang kakinya. Nah, kerincing pakai gelang kaki, itu Allah mengkutuk, haram. Lah kalau gelang kaki saja haram, apalagi suara, apalagi wajah. Karena apa? Bisa memancing lawan jenis, sehingga menyelamatkan laki-laki ini dari perzinaan. Laki-laki selamat dari perzinaan. Akhirnya syariat ini pun ditentukan suara perempuan ini aurat, makanya tidak dibolehkan untuk azan, tidak boleh digunakan untuk berkhutbah Jumat, tidak boleh. Karena apa? Suaranya aurat. Nggak ada khotib Jumat perempuan, nggak ada. Karena apa? Suaranya aurat. Makanya pengajian perempuan-perempuan ini hukumnya juga nggak boleh, sehingga didengarkan oleh laki-laki yang bukan muhrimnya, karena suaranya ini adalah aurat. Kecuali kalau suara yang nggak tampak wajah, ada khilaf lagi. Cuman suara kok, tapi nggak tahu siapa ini suaranya. Nggak pernah kelihatan bentuk wajahnya. Gimana? Itu masih ada ulama yang memperbolehkan. Orang perempuan ceramah, tapi nggak kelihatan wajahnya. Yang muktamad, yang tidak boleh adalah perempuan yang ceramah, yang sampai kelihatan wajahnya, kelihatan suaranya. Ini banyak jumhur ulama mengatakan tidak boleh, walaupun ada sebagian ulama yang memperbolehkan. Tapi alhamdulillah kalau masih ada perempuan yang ceramah
daripada orang perempuan yang nyanyi-nyanyi di jalanan. Kalau saya berpandangan seperti itu. Ini perempuan ini kok haram ya? Dia kok sampai berceramah haram. Kalau saya pribadi, pendapat saya pribadi mengatakan ya mending daripada melihat perempuan yang nyanyi-nyanyi. Mending masih ada qaul ulama yang memperbolehkan. Nah, kalau aurat perempuan al-ajnabiyat ya, di depan laki-laki bukan mahramnya, fi kulli badanin, semua badannya ini adalah aurat. Semua badannya itu adalah aurat. Sedangkan aurat perempuan di dalam sholat fi kulli badanin masih wal wajhi wal kafain. Jadi ketika aurat perempuan di dalam sholat, seluruh badannya masih wal wajhi wal kafain, kecuali wajah ini dan telapak tangan. Telapak tangan, bukan ini telapak ada. Nah, makanya orang kalau sholat kan ada pengikatnya. Perempuan kalau sholat itu kan ada pengikatnya begini. Agar apa? Agar atasnya ini nggak tampak. Jadi kalau perempuan sholat tiba-tiba satrul aurah, terbuka rukuhnya, mukenanya terbuka, gimana? Batal sholatnya. Sholat kelihatan begini, anggota tangannya ini kelihatan. Bagaimana? Indana Imam Syafi'i hakadha, seperti Imam Syafi'i mengatakan seperti ini. Jadi kalau kelihatan atasnya, ini bukan telapak, ini harus tertutup semua. Kalau Imam Malik mengatakan, nah ini bukan, ini termasuk boleh dibuka. Imam Malik ya, Imam Malik ini nggak masalah. Nah, seperti kita lihat kalau antum nanti umroh ya, nanti antum umroh, mudah-mudahan bisa umroh, bisa haji semuanya. Itu kalau orang Turki itu madhab Imam Malik kebanyakan mereka sholatnya Imam Ahmad bin Hambal itu kelihatan sampai tangannya nih kelihatan. Jadi pakai baju abaya begitu, sang sholat ya, kelihatan wajahnya, kelihatan tangannya. Kalau Imam Syafi'i enggak, kelihatan tertutup. Nah, atasnya ini tetap tertutup. Kalau terbuka bisa batal. Dan jangan sampai sholat tuh kelihatan dagunya begini. Nah ini juga batal. Jadi sampai segini, makanya enggak apa-apa ketutupan dagunya gini dikit. Mukenanya ketutupan dagunya begini. Nah, sampai gini. Apalagi kalau sholat sampai kelihatan telinganya, enggak sah sholatnya, satrul aurah. Tersingkap auratnya. Harus tertutup semua. Harus tertutup semua. Dia kalau sampai terbuka kelihatan wajahnya begini. Coba sampai kelihatan begini. Leher begini. Nah, Anda tidak sah sholatnya. Jadi harus sampai rahang begini, tertutup. Ini wajah ini. Apa wajah itu bagaimana? Wajah itu secara syariat ya, dimaksud wajah 4 jari di atas alis orang normal, atau tempat tumbuhnya rambut. Lek rambutnya butak ya apa? Rambutnya kok rambutku butak gini ya apa? Sampai di belakang begini. Gimana? Bukan terhitung mulai butaknya enggak, tetapi 4 jari di atas alis. Atau orang yang tumbuh rambut kelebihan. Orang tumbuh rambut kelebihan sampai ke kening-keningnya nih rambut semua, gimana? Tetap hukumnya 4 jari di atas alis. 4 jari di atas alis itu daripada normalnya manusia. Jadi kita bukan berbicara fi ghairi ada, bukan berbicara orang yang di luar normal, abnormal, atau di bawah orang normal, down, orang-orang yang kecacatan di dalam genetiknya, tidak. Tapi orang normal 4 jari di atas alis gitu. Jadi di dalam sholat itu fi kulli badanin masih wal wajhi wal kafain. Nandor aurat, jangan sampai kita melihat aurat. Dan salah satu membuat orang itu pikun, otaknya nggak bisa encer, otaknya nggak bisa cerdas, kalau dia sering melihat kotorannya sendiri, melihat pipisnya sendiri, melihat kotorannya sendiri. Yaitu orang otaknya bisa beku, otaknya semakin bebal, otaknya semakin turun kecerdasannya karena seperti itu. Menggunakan matanya melihat najisnya dia sendiri. Nah ini akan menurunkan kecerdasan.
Nah, termasuk orang yang melihat auratnya sendiri. Makanya Sayyidina Ali itu dikatakan karamallahu wa ajha. Kenapa? Karena Sayyidina Ali mulai lahir sampai wafat nggak pernah melihat auratnya sendiri. Mulai lahir sampai beliau wafat nggak pernah melihat auratnya sendiri. Diriwayatkan Sayyidina Ali itu punya karomah, punya kemuliaan. Lahirnya itu bukan dari rahim ibunya, tetapi lahir seperti para nabi. Ada satu riwayat Sayyidina Ali itu lahirnya dari perutnya ibunya, dari samping, sebagaimana para nabi dan rasul. Lahirnya bukan dari rahim, tapi dari perut, keluarnya dari perut. Dan ini diteliti oleh para dokter, ternyata dijadikan ilmu sesar. Itu diambil dari sini. Jadi para dokter, para ahli medis itu melihat hadis Rasulullah, oh ini berarti masuk akal. Kita coba, kita uji, ternyata betul. Bisa dibelah perut ini, dikeluarkan janinnya dengan dioperasi begitu. Subhanallah. Ini semua mengambil daripada asas dari hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikeluarkan dari perutnya. Itu para orang-orang terpilih. Jadi mulai lahir tidak melihat auratnya siapapun. Katakan Sayyidina Ali itu karamallahu wa ajha. Makanya pernah diriwayatkan Sayyidina Ali itu terkenal dia nggak pernah melihat auratnya sendiri. Jadi ada satu orang nantang Sayyidina Ali, ayo kita duel. Kalau sampai saya menang, kamu masuk Kristen, kamu masuk Nasrani, kamu masuk Majusi. Bahasanya seperti itu. Kau keluar dari Islam. Tapi kalau sampai saya yang menang, kamu yang kalau sampai saya yang menang, kamu yang masuk Nasrani. Kalau saya kalah, saya akan masuk Islam. Ya wis, bertemu dengan Sayyidina Ali. Ketika bertemu langsung disingkap begini, dibuka auratnya orang kafir ini, dibuka begini. Lari Sayyidina Ali. Nah, kenapa engkau lari? Engkau takut ya? Enggak, karena dia buka auratnya. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya Allah. La ilaha illallah. Nah, jangan sampai kita melihat aurat kita sendiri. Makanya kalau mandi upayakan jangan telanjang. Adus koyok ketek. Mandi kayak monyet. Mandinya kayak telanjang kayak monyet. Kayak mandinya bahaim, mandinya hewan ternak. Telanjang bulat. Begitu sama nyanyi-nyanyi lagi. La ilaha illallah. La haula wala quwata illa billah. Wan nadhari bil istihqar. Ya Allah. La ilaha illallah. Wan nadhari bil istihqar ilal muslim. Memandang rendah saudara muslim Anda. Allah. Wan nadhar fil bait. Wan nadhar fil bait ghairi bi ghairi idzni. Ghairi bi ghairi idzni. Masuk rumahnya orang, maksiatnya mata itu. Santri itu kalau masuk rumahnya gurunya tak ono. Kenapa itu? Enggak. Kita itu takzimnya sama Habib Jamal. Lihat judul kitabnya aja tidak berani. Habib Jamal tuh memberikan contoh cintanya beliau kepada Habib Umar. Melihat bukunya tidak pernah. Judul buku nggak pernah dilihat. Tidak berani. Duduk di tempat gurunya tidak berani. Duduk di tempat gurunya tidak berani. Termasuk Al-Habib Ali bin Al-Habsyi, nggak pernah lihat ibunya, nggak pernah. Dan tidak pernah juga beliau ini orang tuanya melihat punggungnya, tidak pernah. Subhanallah. Orang tuanya melihat punggungnya tidak pernah. Pernah ada satu cerita habaib, saya lupa siapa namanya, saya lupa. Beliau ini diperintahkan untuk masuk ke dalam rumah, tapi beliau nggak berani. Kenapa nggak berani masuk? Jawabnya apa? Di situ ada sandalnya guruku.
Terus kenapa kalau ada sandalnya gurumu? Saya khawatir ngelangkai sandal guru saya. Saya nggak menghormati sandalnya guru saya. Ada adabnya santri kepada mereka yang memberikan ilmunya Rasulullah SAW. Sampai kayak begitu. Kalau kebiasaan kita, kebiasaan saya, ketika di Hadramut, saya bagian membawa sandalnya Habib Umar bin Hafid. Saya kebagian membawa sandalnya Habib Masyhur, Habib Ali Masyhur, yang bawa sandalnya itu saya. Ketika saya di Hadramut tuh saya yang bawa sandal. Di sandalnya Habib Umar, saya bungkus pakai rida. Sandalnya Habib Masyhur saya bungkus pakai rida di beberapa acara yang saya berkesempatan untuk berkhidmah. Sandal itu kita pegang, kita peluk, kita ciumi. Ya Allah, barokahnya Habib Ali Masyhur, barokah Habib Umar. Saya peluk, saya ciumi sandalnya Habib Umar. Saya cium, saya peluk sandalnya Habib Masyhur itu. Saya bungkus dengan lidah, saya pegang. Ta'zim, ta'zim, berkah. Orang ta'zim kepada guru itu barokah. Anda lihat apa yang saya miliki karena barokahnya guru-guru saya. Barokahnya Habib Umar bin Hafid, barokahnya Habib Ali Masyhur, barokahnya Habib Jamal. Ta'zim syekh, menghormati berlebihan kepada guru-guru. Ta'zim, betul. Saya jadi muridnya Habib Jamal, jadi tukang bersih-bersihnya rumah Habib Umar. Saya tinggal di rumahnya Habib Umar. Saya yang merapikan kitabnya Habib Umar itu saya. Saya bagian ngerapikan kitabnya Habib Umar, bersih-bersih, ngelap-ngelapi kitabnya Habib Umar. Tuh, debu-debu di atas kitab itu di Hadramut itu berdebu. Jadi yang merapikan bantal-bantal di ruang pertemuan itu saya semua. Karena saya tinggal di situ, tinggal di rumahnya Habib Umar. Jadi yang melayani tamu, dan alhamdulillah, naskurullah. Selama ada Habib Umar, saya selalu makan sisa makannya Habib Umar. Alhamdulillah, barokah. Ini yang sekarang santri-santri tinggalkan. Santri-santri sekarang lagi tinggalkan. Nggak mau mengambil berkah dari guru, meninggalkan berkah dari guru. Anda menuntut ilmu itu barokah lah, pasti insyaallah barokah. Tapi ada titik-titik yang ada keberkahan, yaitu mentautkan hati. Mentautkan hati ta'zim secara totalitas kepada guru-guru kita. Sampai kalau sudah Habib Umar selesai makan, saya kumpulkan, saya makan sisa makanannya Habib Umar. Dan Habib Umar itu tahu, mesti disisakan. Karena beliau tahu kalau saya itu makan makanannya sisa Habib Umar. Jadi bukan berarti Habib Umar itu makannya sisa, tidak. Tetapi di talam itu pasti disisakan sedikit untuk kita, para ahlu khidmah. Nah, waktu itu saya sama Sayyid Habib Mahdi Al-Maghribi Al-Hasani, yang beliau sekarang ini di Bali. Saya ahlu khidmah bersama beliau. Dan ada Al-Habib Aqil bin Yahya, hafidhahullah ta'ala wa ardah. Beliau yang belasan puluhan tahun berkhidmah kepada Habib Umar. Selalu seperti itu, saya diajarkan oleh beliau. Kalau bisa makan sisanya makan Habib Umar. Sisa makan itu kita makan. Sisa minumannya Habib Umar itu saya simpan, saya minum. Jadi selama ada Habib Umar di situ, saya tidak akan pernah makan dimanapun kecuali sisa makanannya Habib Umar. Anda coba itu dengan guru-guru Anda. Anda coba, Anda nyantri dimanapun, cari keberkahan semaksimal mungkin. Dengan cara-cara yang telah saya sebutkan tadi. Ya Allah, mentautkan keberkahan apapun di diri kita kepada guru kita. Ini enggak jelalatan matanya. Masuk rumahnya, saya alhamdulillah saya berkhidmah kepada Habib Jamal, berkhidmah kepada Habib Umar. Sampai saat ini saya lihat atapnya belum pernah. Lihat atap rumahnya saya belum pernah. Jadi masuk rumahnya saya angkat tangan belum pernah. Alhamdulillah. Mudah sampai saya mati insyaallah. Saya khawatir saya hilang takdim saya kepada Habib Jamal. Khawatir saya hilang takdim kepada guru-guru saya Habib Umar bin Hafid. Enggak berani lihat. Sampai diizinkan masuk ke dalam bagian perempuan untuk memperbaiki sesuatu, masuk ke dalam. Tak berani. Pakai kacamata kuda. Kalau kuda samping ya, kalau saya sama-sama atas begini, pakai topi, pakai kacamata kuda. Begini nih. Kalau masuk rumahnya guru tuh gini. Kalau barokah ya. Karena dalam syariat ini kita kalau masuk rumahnya orang jangan gini.
Bedanya santri sama orang awam, kalau masuk rumahnya orang itu, kalau santri, kalau orang awam, mereknya apa ya gelasnya? Sampai gelasnya mereknya apa didelok? Oh, hiasannya apa aja ya? Oh, kursinya tuh merek apa ya? Syada. Mayan Pak, orang kayak gini orang nggak punya adab, pasti dia orang nggak punya ilmu, nggak punya sopan santun orang kayak begitu. Orang nggak punya sopan santun nggak begitu modelnya. Jelalatan matanya. Kita ini diajarkan jelalatan sama barang itu loh, haram. Apalagi jelalatan dengan perempuan. Jelalatan dengan barang rumahnya orang loh, nggak boleh kita diajarkan. Di thariqahnya para habaib itu. Menggunakan mata jelalatan itu nggak boleh. Apalagi jelalatan dengan barang nggak boleh. Jelalatan dengan perempuan lebih nggak boleh lagi. Melihat aja nggak boleh, apalagi berucap yang jelalatan, berucap yang ghibah, berucap dengan membongkar aib orang. Ghibah itu menyebutkan nama. Kalau istilah bukan ghibah. Itu loh, ada orang sukanya mencaci maki. Itu loh orang itu loh. Kok ada ya orang kok suka nggak, itu namanya belum ghibah. Tapi udah menyebutkan ada namanya Zaid itu sukanya maksiat, berarti saya ghibah. Tapi kalau saya mengatakan orang itu loh, orang itu kan artinya kan adalah ambigu, bukan menyebutkan nama. Itu namanya belum ghibah. Itu ada orang yang dia bajunya seperti ini, yang sukanya pakai baju ini, sukanya ghibah. Jangan ditiru ya. Saya nggak ghibah, karena saya nggak menyebutkan namanya, mengisyaratkan. Lah kalau nggak mengisyaratkan, bagaimana cara kita belajar? Anda jangan tiru orang yang seperti itu. Lah kalau nggak disebutkan sama sekali, gimana cara menjelaskannya? Ya nggak bisa. Yang nggak boleh itu menyebutkan nama atau merek. Z itu loh, si Z. Z itu sukanya maksiat. Nah, itu berarti ghibah saya. Karena menyebutkan nama Zaidun sukanya ghibah. Zaidun sukanya kencing berdiri. Lah itu saya ghibah karena menyebut nama Zaidun. Kalau nggak ada nama, orang itu loh sukanya kencing berdiri, orang itu yang di sana itu. Di sana kan banyak, arah kan banyak, orang kan juga banyak, makna ambigu. Dia namanya bukan ghibah. Makanya belajar fikih dulu. Ya, sebelum ceramah belajar fikih dulu. Sebelum mengkritik ulama belajar fikih dulu. Sebelum kita berdakwah belajar fikih dulu. Belajar fikih dulu lah, baru mengkritik yang lain. Fikih aja belum tamat, mengkritik para kiai, para ulama. Berat ini orang-orang kayak model begini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan lisan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Jangan kita seperti orang-orang yang suka ghibah, membuka aib saudaranya dengan menyebut namanya. Wallahu a'lam. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fil bait ghairi bi ghairi idnih. Jadi tanpa ada izin dari pemilik rumahnya, kita tidak boleh jelalatan mata kita. Lihat-lihat begini haram, terlebih di rumah guru kita. Hati-hati, nunduk aja. Khawatir sesuatu yang kita lihat tidak nyocoki hati kita sehingga turun cinta kita kepada guru kita. Itu yang dikhawatirkan. Makanya setiap saya keluar dari kamar pondok itu, saya dikasih satu bahan sama Habib Jamal. Minta engkau munajat kepada Allah satu hal. Ya Allah, tambahkan rasa cintaku kepada guruku. Terus setiap hari saya minta sama Allah. Ya Allah, tambahkan rasa cinta saya ke Habib Jamal. Tambahkan rasa cinta saya kepada Habib Umar bin Hafid dan kepada guru-guru saya yang lain. Terus saya berdoa kepada Allah. Jadi Allah tidak memperlihatkan sesuatu yang kadang-kadang membuat cinta kita turun kepada guru kita. Seperti itu. Wallahu a'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'ala man wa sayyidina al-habib wa sallallahu alaihi wa 'ala man habib Ahmad Jamal bin Abdul Barak wa 'ala syekhuna wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirrul Fatihah.